Selamat malam Ibu Santi, gimana kabarnya hari ini? Selamat malam Pak Ngurah. Ya, kabar baik Mhm. Pak. Gimana kabar Masih Pak? masih sibuk ya? Baik-baik aja Ya sih. lumayan Sibuk Pak. nggak Ibu sekolah, Bu? Sibuk di sekolah, Bu, ya? Sibuk, sibuk di PDB? sekolah, sibuk di rumah. Ya, biasa Pak. PPDB, Bu, ya, sekolah ya? Iya, BPDB lagi MPLS Pak. PPDB, MPLS ya, maaf udah lewat PPDB-nya Iya, kan udah lewat MPLS sekarang ya. Oke, iya Pak. untuk sesi kali ini gimana? Kira-kira Ibu kita mau bicara tentang apa, Ibu? Saya mau bahas ini sih Pak, mau bahas tentang itu loh Pak. Saya kan guru IPA. Nah, Heeh. anak-anak di sekolah saya itu kayaknya kalau dalam pembelajaran itu mereka nggak termotivasi gitu loh belajar IPA, Pak. Kayaknya mereka menganggap IPA itu susah banget gitu. Tapi sebenarnya Jadi emang susah, mereka Bu, ya, IPA itu ya? Menurut Ibu gimana? Apakah eh IPA itu memang susah, itu Ibu? itu relatif sih, Pak ya, menurut Aha, saya ya, Pak ya. iya. Eh, Aha. Lalu Bagi yang gimana itu? suka mungkin karena ada fisikanya itu kali Pak ya. Jadi ada yang kalau Mhm, bagi yang suka hitung-hitungan sih nggak masalah gitu loh. Tapi bagi iya. yang nggak suka hitung-hitungan itu ketemu materi IPA yang ada hitungannya itu mereka kayak membayangkan luar angkasa yang nggak pernah mereka lihat gitu loh Pak. Iya, bener 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 ya. Jadi sebenarnya kan mereka itu, tidak suka IPA tuh bukan karena mereka tidak bisa ya, tapi kayak karena pembayangan sama, mungkin itu maksud Ibu ya? Membayangkan yang awal itu perhitungannya gitu ya. Eh Gini, nah itu juga kali ya Pak ya. Saya kurang Hmm, tahu juga di mana masalahnya karena ah saya pernah melakukan refleksi. iya Mereka iya. bilang, anak-anak bilang, "Bagaimana perasaan kamu belajar IPA? Suka, asik, gurunya baik. Seberapa banyak kamu sudah belajar? Apa yang sudah kamu pelajari?" Nah, disitulah kelihatan. Eee, Mereka Mhm. rata-rata mengatakan suka dengan gurunya, tapi nggak suka sama pelajarannya. Itu dilema Ibu ya, bagi kita ya, guru IPA ya, Bu, ya. Iya, Pak. Oke, Mereka malah ada beberapa yang ah mengatakan IPA itu lebih susah dari matematika. IPA itu lebih susah dari matematika, tapi kan ya sebenarnya seperti itu juga sih, tapi kan tergantung orang ya, Bu, ya, tergantung orangnya seperti Ya, apa. Pak. Kemudian kira-kira dari pembelajaran IPA yang Ibu lakukan kemarin, kenapa sih Ibu yang disukai bukan pelajarannya? Ada sih yang menyebabkan hal itu dulu, Bu. Kita lihat dulu dari akar permasalahannya. Mungkin karena saya di kelas, boleh dibilang humble ya, Pak, ya. Jadi sama Wah, murid-murid itu humble, oke. ya sama murid-murid itu ya, nggak nggak kayak guru guru kalau maaf ya, Pak, ya, zaman dulu guru Iya. sains kan tegang gitu ya, Pak, ya. Kalau saya biasa Heeh, aja di benar. kelas gitu. Saya berusaha Mhm. bagaimana anak-anak tuh merasa nyaman belajar. Itu, dari saya dengan melakukan ice Mhm. breaking dan lain sebagainya, gitu. Jadi mereka Iya. suka saya gitu, maksudnya kalau di luar pun mereka, baik gitu sama saya, tapi kalau udah gilirannya belajar, mereka suka Iya. keluar masuk, alasannya banyak. Heeh. Kemudian ada juga yang tidur di kelas terang-terangan, Bapak. Kalau Iya. tidak, Lalu? ada yang main di kelas pada saat jam pelajaran. Nah, itu yang terjadi. Oke, sejauh yang Ibu sudah lakukan tadi kan memang sudah bagus, Bu, ya. Apalagi ada ice breaking-nya, membuat siswa itu, apa namanya, ya, merasa, nyaman di kelas, itu sebenarnya udah modal itu loh sebenarnya. Modal itu dalam melakukan pembelajaran itu. Nah, mungkin sekarang, kalau Ibu sendiri ya, pemahaman Ibu sekarang atau yang Ibu pahami tentang bagaimana cara menjelaskan atau memahami pembelajaran IPA itu, kalau kita ringkan skornya, mungkin skor 1 sampai 10 Ibu. Kira-kira Ibu, apa namanya ya, pemahaman untuk pembelajaran tentang IPA itu, pemahaman Ibu udah sampai ring mana? Apakah sudah 8, poinnya 8 atau 10 atau bahkan baru 5 mungkin Ibu, menurut Ibu sendiri ya? Kalau menurut saya sih, kalau pemahaman saya, Pak, ya, kalau pemahaman Iya. saya tentang IPA ya
bisa dibilang 70, 80 persen? gitu ya, karena kita guru ya Pak ya. Ya pasti masih banyak Iya. yang tidak kita ketahui, tapi ya Hmm, dari materi-materi sih ya paham 70-80% bisa lah Pak ya. iya. Oke. Lalu bagaimana kalau tekniknya, Bu? Kira-kira teknik yang Ibu ajarkan itu, oh ini tekniknya bagus loh, harusnya ini mampu mampu, apa namanya, membuat siswa itu, pembelajarannya menyenangkan. Jadi teknik pembelajarannya sudah Ibu pernah, apa namanya, ringkas atau kira-kira, "Oh teknik pembelajaran ini bagus loh." Pernah Ibu coba-coba teknik yang lain itu, seperti itu? Kalau teknik ya kemarin itu saya lebih banyak, memang ceramah latihan soal sih Pak ya, kalau, Mhm, dari pembelajarannya. Jadi kalau di kelas saya berusaha bagaimana menjelaskan materi itu dengan selengkap-lengkapnya Pak. mhm, Kemudian kalau ada oke, materi hitungan ya latihan soal, kemudian kalau ada mhm, yang bisa dipraktekkan ya saya praktekkan. mhm, Kalau misalnya, ada yang harus, ke lingkungan ya saya ke lingkungan. mhm, Itu sih Pak, kalau misalnya dari segi teknik, ya kalau saya lihat sih kalau teknik saya ya kalau saya bandingkan dengan, teman-teman yang lain yang, mhm, eee, saya lihat-lihat di YouTube atau di media sosial kayaknya masih kurang sih Pak mhm, ya, saya mungkin kurang. masih 60% lah Pak ya. Oke, mungkin di situ kendalanya pertama mungkin, Bu, ya. Tapi, eee, Ibu bisa tahu nggak, tadi kan Ibu tahu kelemahan Ibu di sana. Kemudian kira-kira kekuatan Ibu di mana? Kekuatan dalam menyampaikan Mmm, pembelajaran IPA itu di mana Ibu, kira-kira kekuatannya itu? Yang Ibu pahami sendiri dulu. kekuatan saya ya, kalau saya sih kekuatannya yaitu Pak ya, saya di kelas bisa mencairkan suasana sih ya Pak ya, kalau belajar, Nah, nggak tegang gitu sama saya anak-anak. iya, iya, Terus, saya bisa berkomunikasi dengan baik sih kalau menurut saya Pak ya, mhm, iya, artinya, ketika menjelaskan ataupun ketika kita memberikan perintah pada orang lain sih mhm, kayaknya sih Pak ya, saya mhm. sudah cukup baik, itu menurut Oh saya. gitu. Oh, oke. Kemudian tadi kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana sih kekuatan Ibu, kelemahannya tadi juga, kemudian kekuatannya sudah. Kira-kira, eee, apa namanya ya, dari kekuatan yang Ibu, tonjolkan tadi itu, yang Ibu jelaskan tadi kira-kira ya, eee, apa kira-kira hambatan yang mungkin Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Ada hambatan nggak untuk melakukan tujuan itu, mencapai tujuan tersebut? Hambatan ya Pak ya? Kalau Hmm, hambatan sih selama ini ya paling dari segi, sarana prasarana kali ya Pak ya, di sekolah saya, iya, sarana mhm, prasaranya terutama untuk LCD itu masih kurang Pak. Jadi, iya, agak susah kalau saya mau, misalnya nampilin video atau apa gitu, yang berhubungan dengan LCD itu di setiap kelas itu masih terbatas, Kak. Itu sih mmm, kendalanya oke, menurut saya. hambatannya iya, Sama hambatan atau karakter murid kendalanya mungkin saya, Pak heeh, oh, karakter murid kenapa? saya banyak, itu ada yang suka pokoknya nggak bisa diem di kelas gitu, ada yang Iya, sukanya tidur, ada yang sukanya macam-macam pokoknya, Pak. oh begitu. Jadi, pertama yang saya tangkap dari Ibu itu kan, apa namanya ya, perlengkapan ya, perlengkapan pendukung mungkin itu kurang menurut Ibu, kemudian yang kedua adalah, mungkin, bagaimana kita bisa mampu melihat karakter siswanya ya, karakter siswanya kan berbeda-beda, mungkin itu, yang menjadi hambatan. Jadi, kalau kita udah tahu sekarang tadi hambatannya Ibu udah tahu, kemudian kelemahannya Ibu udah tahu, kemudian apa yang yang Ibu lakukan dari kemarin dalam pembelajaran sebelumnya juga. Kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa Ibu? Untuk meningkatkan minat belajar siswa pembelajaran IPA, dan khususnya si IPA Ibu. Mmm.
Gimana ya Pak ya? Mungkin saya perlu lebih banyak kayak pelatihan-pelatihan itu kali Pak ya di PMM Mhm, atau iya, workshop-workshop. Kemudian mungkin saya harus lebih banyak nonton-nonton kayak nonton video sih gimana sih pembelajaran mmm, IPA. Kalau iya, materi ini cocoknya menyenangkan ya, kayak apa sih pembelajarannya, iya iya menyenangkan. iya iya Sama ada iya, satu lagi itu Pak kayaknya pembelajaran berdiferensiasi gitu. Nah, kemarin mhm, itu waktu saya seperti supervisi sama kepala sekolah, itu di iya, situ kelihatan bahwa pembelajaran berdiferensiasi saya masih kurang gitu. Itu mungkin yang mungkin harus saya itu ya, tingkatkan Pak, di pembelajaran iya. berdiferensiasi. Iya, bagus ya. Berarti harapannya sudah banyak tadi tentang apa itu, bagaimana teknik untuk melakukan atau meningkatkan kapabilitas Ibu sebagai pembelajar ya. Nah kemudian, kira-kira Ibu, untuk melakukan aksinya ini, lulus ini kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah seperti apa untuk mencapai tujuannya ini? Apakah Ibu sudah lakukan kan tadi Ibu merencanakan berdiferensiasi gitu kan, berdiferensiasi itu kan baru rencana Bu ya? Apakah itu akan Ibu lakukan sebagai tindak lanjut nanti untuk aksi nyatanya seperti itu? Kemungkinan? Atau Ibu Iya perlu Pak. bantuan orang lain lagi, Ibu? Oh gitu. Iya, pasti sih Pak, Hmm, kalau menurut saya sih, saya pertama akan belajar dulu seperti yang saya bilang tadi mhm, ya, belajar dari video, dari, pelatihan, webinar, dan lain mhm, sebagainya, melihat iya, bagaimana, rekan-rekan yang lain melakukan pembelajaran IPA yang menyenangkan. Kemudian yang iya, kedua, saya ATM Pak, amati, tiru, ATM? modifikasi. Ok Ya, saya sesuaikan oke, dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah saya. Nah, jadi mhm, saya lakukan pembelajaran yang seperti itu, sesuai sesuai dengan situasi di sekolah saya. iya, Yang ketiga, mungkin oke, saya minta melakukan refleksi, Bapak. mhm, Refleksi diri dan refleksi iya, dari, murid-murid saya. Bagaimana dia perasaannya mengikuti pelajaran saya, bisakah materinya masuk ke mereka, gitu. heeh, Kemudian sih rencananya ke depan saya ingin ada teman lain yang melihat, saya mengajar di kelas. Jadi kayak mhm, teman mengobservasi saya lah gitu. Ya biar saya iya, tahu juga, biar mereka bisa ngasih masukan ke saya. Ini cara saya mengajar sudah bagus nggak ya gitu, apa yang kurang mhm, dari saya gitu. Itu sih rencana rencana saya ke depannya oke. Pak ya. Iya, itu rencananya bagus sekali, Bu, ya, apalagi, apa namanya, rencana-rencana Ibu udah banyak sekali yang Ibu kerjakan tadi. Mungkin, kalau setelah Ibu rencanakan seperti itu ya, jadi ada banyak rencana yang Ibu lakukan, kira-kira tingkat keberhasilan yang Ibu ingin capai seperti apa? Apakah saya harus bisa pembelajaran seperti A, B, C, atau bagaimana Ibu? Jadi tingkat keberhasilan yang Ibu bilang berhasil itu yang seperti apa? Kalau yang saya bilang berhasil ya Pak ya, yang saya Iya, bilang berhasil yang pertama mungkin dari segi, keaktifan siswa mhm, saya, lebih aktif lagi belajar IPA. Yang kedua, iya, mereka, mungkin dari segi nilai ya, nilai mereka iya, bisa nilai, meningkat. Nah, dari kognitif situ ya, bisa kita lihat, heeh. iya, Kemudian dari hasil refleksi juga mereka, mungkin merasa sebagian atau semuanya saya harap semua siswa merasa, mhm, nyaman dengan pembelajarannya dan iya, sesuai dengan, cara mereka belajar, kesukaannya iya. mereka. Kemudian Oh, bagus ya. ini impian saya sih, Pak, impian saya itu Iya, sebenarnya gimana adalah itu gimana? gimana caranya, nanti, ketika saya mengajar di kelas, artinya gimana ya, kalau bahasanya kayak guru yang dirindukan murid gitu. Jadi saya Iya, ingin betul. kalau saya nggak hadir, anak-anak itu merasa sayang gitu, "Eh, ibunya nggak ada," gitu. Bukan malah Oh, iya. di Suka ya? apa Senang ya, ya? didoain biar nggak hadir gitu loh, Pak. Jadi saya Oke, inginnya iya seperti iya. itu. Jadi ketika anak-anak bisa seperti itu, oh berarti saya sudah berhasil mengajar. Iya. Oke, seperti itu ya. Berarti, tingkat keberhasilannya tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Kira-kira, Ibu memerlukan waktu berapa lama sih untuk mencapai keberhasilan yang Ibu harapkan itu? Hmm, kalau waktu
saya nggak bisa tentukan ya waktunya kapan, Mhm. berapa lama untuk mencapai keberhasilan, Pak, ya. Iya. Tapi kalau ditanya saya kapan mau mulainya, ya ketika saya mulai pembelajaran pertama, saya ingin menerapkan hal Mmm. itu, Pak, gitu. Iya. Jadi kalau bisa sih di satu Mhm. tahun ini ada perubahan yang terjadi pada murid-murid saya dalam belajar Mhm. IPA. Jadi mereka Oh. bisa adalah beberapa murid yang awalnya tidak suka belajar IPA, jadinya suka belajar IPA. Jadi Oke saya harap, oke. setahun ini saya mengajar ada Heeh. murid yang seperti itu, Pak. Oke oke, berarti harapan Ibu ini dalam setahun ini ada perubahan dari siswa gitu ya. Yang Iya, terakhir Ibu, Pak. kira-kira, Ibu perlu dukungan dari siapa saja Ibu untuk sampai ke tujuan akhir ini? Eee, yang pertama tentu dukungan Mmm, yang pertama tentu dukungan dari siswa ya, Pak, ya. Jadi Iya. siswa, kalau siswa tidak mendukung juga, mungkin pembelajaran agak, kurang berjalan dengan baik. Yang kedua Iya. mungkin dari orang tua siswa kali, Pak, ya. Jadi kita Iya. harus lebih, apa ya, berkomunikasi dengan orang tua siswa. Yang Iya. ketiga ya dari rekan-rekan, mungkin bisa Mhm. memberikan masukan ke saya, tentang bagaimana teknik saya mengajar di kelas dan, Iya. ada juga mungkin dari kepala sekolah atau para waka dan CGP Mhm. yang lain yang di sekolah saya mungkin bisa memberikan Iya, masukan ke benar. saya, Pak. Iya benar seperti itu Bu ya, lebih jadi intinya kita berkolaborasi Bu ya, dengan teman-teman, dengan rekan, maupun dengan siswa kita sendiri Bu ya. Nah, Iya. mungkin, seperti itu dulu Ibu ya, kegiatan kita hari ini atau sesi coaching kita hari ini, mungkin ada yang Ibu sampaikan lagi Ibu? Ya saya ucapkan terima kasih sih karena Bapak sudah artinya kita sudah berdiskusi untuk hari ini, Bapak. Iya. Ya, semoga apa yang saya rencanakan hari ini dari hasil diskusi kita, Mhm. bisa dilaksanakan lah, Kak, ke depannya. Oke, jadi, saya harap juga begitu ya, Bu, ya. Jadi silakan nanti Ibu, laksanakan apa yang Ibu harapkan, kemudian, pertemuan kita untuk, pertemuan selanjutnya, saya akan coba bertanya mungkin ya, atau berdiskusi lagi tentang, sejauh mana Ibu sudah melaksanakan hal tersebut. Mungkin itu aja Ibu ya untuk hari ini, untuk sesi kita. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak, atas Oke, waktunya. ya, terima kasih juga Ibu Santi, mudah-mudahan sehat selalu Ibu ya. Mari. Iya, mari Bapak, selamat malam. Iya, selamat malam.